الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sholat asar Masjid Ikhwan Islamiyah rahimahumullah, marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita yang jumlahnya tak terhitung. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang pandai dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan dan bersabar atas segala musibah ujian yang juga datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam Allah selalu kita dawakan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita selalu untuk istiqomah menjalankan sunnahnya sehingga kelak di yaumul hisab dengan selalu mendoakan salawat atasnya, beliau juga memberikan syafaatnya kepada kita sehingga kita dijauhkan dari azab api neraka. Jamaah rahimahullah, seperti biasa di hari Senin kajian singkat tentang literatur tasawuf tentang tema-tema seputar ibadah. Minggu lalu sempat kita singgung dan kaji sekitar tentang hikmah atau sholat dalam pandangan para sufi. Kita melanjutkan lagi tentang bagaimana sesungguhnya posisi atau sholat dalam pandangan atau sudut tasawuf. Jamaah rahimahullah, sebagai makhluk yang merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang tentunya juga bagian dari makhluk itu tentu harus tunduk kepada kehendak yang menciptakan manusia atau menciptakan kita yang bagian dari makhluk tersebut. Salah satu bentuk tunduknya kita terhadap yang maha berkehendak, salah satu wujud penghambaan kita sebagai hamba itu adalah ibadah yang jelas sekali di dalam ajaran dan kewajiban sebagai umat manusia, yaitu adalah sholat. Di dalam sholat itu ada gerakan mulai dari takbiratul mengangkat tangan, kemudian ruku, kemudian sujud, kemudian duduk, kemudian berdiri. Juga ada lafaz, ada takbir, ada tasbih, juga ada tahlil. Di dalam sholat itu sangat sempurna bagaimana manusia menunjukkan dan mengakui sebuah penghambaan kepada yang menciptakannya. Di dalam sholat terlihat sekali ada gerakan yang tidak hanya gerakan saja, tapi juga melafazkan dalam gerakan. Di dalam sholat jadi terlihat bagaimana seorang manusia itu mengakui tentang penghambaan, mengakui sebuah penghambaannya pada yang menciptakannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sebagai bentuk tunduknya dia terhadap yang maha kuasa. Jamaah rahimahullah,
Di dalam sholat wajib misalnya, atau sehari semalam itu kita diwajibkan untuk sholat sebanyak 5 waktu, atau ada 5 waktu kita diwajibkan untuk sholat, atau sebut saja 5 kali. Disitulah Allah memberikan izin kepada manusia untuk berdialog dengannya. Jadi sesungguhnya waktu-waktu yang telah ditentukan itu sama halnya Allah memberikan izin kepada kita untuk berbicara dengannya. Jadi kita sebaiknya dan seharusnya tidak meremehkan waktu-waktu itu, karena di waktu-waktu itulah kita sebagai hamba diberikan izin untuk berbicara dengannya, berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dalam gerakan, juga ada makna batin di dalam sholat tersebut. Jadi sholat ini seolah memiliki kombinasi antara lahir dan batin. Secara zahir terlihat gerakan kita, kemudian terdengar juga lafaz kita, atau kita ucapkan, ada gerakan kemudian ada ucapan secara zahirnya. Tetapi di sisi yang lain, secara zahir ada kehadiran hati kita, kekhusyuan kita, berusaha untuk fokus di dalam ibadah. Jadi di dalam satu waktu itu, di sebuah sholat itu ada makna batin juga makna zahirnya. Bagaimana dua makna itu kita perankan dalam sebuah gerakan sholat. Jamaah rahimahumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung tentang sholat ini di salah satu firman-Nya, menyebutkan aqimus sholat di zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi fungsi sholat di dalam ayat ini memberikan peringatan kepada kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup sehari satu malam, sehari semalam kurang lebih 24 jam. Dalam 24 jam ini ada aktivitas-aktivitas yang kita sadari di luar tidur tentunya. Kalau misalnya setelah kita tidur lalu kita sholat subuh, berarti kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu kita mulai sadar dari tidur. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu bangun tidur dari aktivitas yang tidak sama sekali kita mengingat kecuali mimpi-mimpi. Begitu bangun kita diwajibkan untuk sholat. Di dalam sholat akhirnya kita juga memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sholat subuh kemudian kita menjalankan aktivitas sebagai manusia yang hidup tentunya, sampai bertemu lagi dengan waktu zuhur. Di waktu zuhur kita mengingat kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aqim sholat dan zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat dalam waktu-waktu tertentu. Sebenarnya itu juga menjadi peringatan kepada kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perbuatan dosa-dosa yang kita perbuat, baik disengaja ataupun tidak disengaja.
Jadi di sholat zuhur misalnya kita memohon ampun di dalam sholat zuhur kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sejak kita setelah sholat subuh beraktivitas kemudian sholat zuhur, nanti tentu ada perbuatan dosa yang kita perbuat baik yang disengaja atau tidak disengaja. Di sholat zuhur itulah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah sholat zuhur kita terus lagi melakukan aktivitas kita, kemudian bertemu lagi dengan sholat asar, memohon ampun lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa yang sengaja atau tidak disengaja yang kita perbuat antara sholat zuhur sampai asar. Begitu seterusnya, asar, maghrib kemudian isya kembali lagi subuh. Jadi aqim sholat zikri artinya dirikanlah sholat untuk mengingatku. Di waktu-waktu itulah kita diperintahkan untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sholat. Walaupun di luar sholat, di luar waktu sholat atau di luar saat kita tidak beraktivitas selain atau di luar ibadah sholat pun kita diwajibkan untuk mengingat Allah. Tetapi dalam waktu-waktu sholat wajib itulah kita juga sebenarnya diperintahkan. Jadi tidak lagi sekedar saran, tapi perintah untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah rahimahullah. Jadi sesungguhnya di dalam sholat itu benar-benarlah bagaimana kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu mengingatnya. Di waktu-waktu sholat itu juga seperti yang disinggung di awal tadi, bahwasanya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbicara dengannya. Jadi ada waktu-waktu yang kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbicara atau berdialog dengannya. Sungguh betul-betul kita harus menghargai waktu, ya, karena waktu-waktu itulah kita diizinkan untuk berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sholat juga ada bacaan surat Al-Fatihah, sehingga di salah satu hadis disebutkan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat atau tidak sah sholat bagi sesiapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Mari kita renungkan sejenak makna dari surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah itu ada dua bagian. Bagiannya untuk Allah berupa pengakuan kita, kemudian selebihnya adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari ayat pertama misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji hanya milik Allah semesta alam. Ini ayat ini tentu adalah milik Allah, pengakuan kita sebagai hamba-Nya. Dilanjutkan lagi Ar-Rahman Ar-Rahim, dialah Allah yang maha penyayang, dialah Allah yang maha Rahman dan maha Rahim, pengasih dan penyayang. Pengakuan kita lagi akan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin dialah Allah, dialah Tuhan pemilik hari pembalasan. Ini juga milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah kita 3 ayat pertama itu kita memberikan pengakuan, kesaksian, ya, deklarasi kita atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita baru mengecilkan diri kita, mengkerdilkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu aku hanya menyembah Engkau wahai Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku hanya memohon pertolongan kepada Engkau wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi di 3 ayat pertama Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, ini adalah bentuk pengakuan kita atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Di ayat keempatnya ini milik kita, ini juga karena kebesaran Allah yang tadi kita sudah
deklarasikan, kemudian kita pun menyatakan bahwa hanya kepada Engkau ya Allah aku menghambakan diriku, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau pula aku memohon pertolongan. Melanjutkan lagi, oleh karena itu ihdinas siratal mustaqim, oleh karena itu ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Tuh, ini baru kita, baru untuk bagian kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, jalan yang lurus, jalan yang kau ridhoi, jalan yang kau beri nikmat padanya, jalan yang tidak sesat. Itu surat Al-Fatihah yang kita baca setiap dalam sholat. Jamaah Allah, lalu dengan kita menghormati, mentaati, dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana waktu-waktu sholat itu adalah waktu-waktu yang diizinkannya untuk kita untuk berdialog kepadanya. Karena sesungguhnya sholat di dalam bahasa Arab itu artinya doa. Doa itu artinya memanggil. Ya, kita memanggil Allah. Karena pada saat azan kita dipanggil dalam pandangan sufi. Panggilan azan itu sebenarnya panggilan kiamat. Di beberapa sumber tasawuf menyebutkan sesungguhnya panggilan azan itu adalah panggilan kiamat. Kenapa panggilan kiamat? Ya tentu karena kesolat itu ya untuk kita untuk agar kita selamat nanti di hari kiamat. Karena yang membedakan atau jarak jelas antara orang muslim dan orang kafir itu adalah sholatnya. Kemudian di hadis yang lain Allah Subhanahu, di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sholat itu adalah tiang agama. Sebagaimana tiang, banyak benda yang menempel pada tiang itu. Artinya banyak benda yang bersandar pada tiang itu. Jadi kalau tiang itu rubuh, tentu tempelan-tempelan cantolan-cantolan yang menempel di tiang itu juga rubuh. Sederhananya, kalau seandainya sholatnya tidak benar atau bahkan tidak sholat, percuma dan sia-sia saja amal soleh yang lainnya. Percuma saja amalan-amalan yang pekerjaan-pekerjaan. Karena tiang itu sudah nggak benar, tiang itu sudah runtuh apalagi. Jadi disebut sebagai tiang agama itu karena jelas disitulah ibadah yang paling utama dan membedakan antara orang muslim dan orang kafir. Jamaah Allah, jadi kita akhirnya berusaha untuk memaknai setiap sholat kita. Ya, bagaimana sholat itu, sholat wajib ditentukan di waktu-waktu tertentu, karena di waktu-waktu itulah Allah mengizinkan kita untuk berbicara dengannya. Kemudian di dalam sholat juga ada kekhusyukan di situ, walaupun bukan perkara mudah untuk khusyuk, tetapi paling tidak kita berusaha untuk hadir khusyuk. Di salah satu sumber tasawuf juga menyebutkan kalau ingin atau berusaha untuk khusyuk, ketika kita takbiratul ihram itu seolah-olah kita mengucapkan selamat tinggal kepada selain Allah. Usahakan ketika takbiratul ihram ingatnya selamat tinggal yang lain. Aku mau masuk ke dimensi, ke ruang antara aku dan Tuhanku. Terus ucapkan selamat tinggal kepada hal selain itu. Itu
kira-kira ya, usaha kita untuk mencapai derajat salat khusyuk. Kemudian dalam gerakan sholat juga ya, setelah dibuka dengan takbiratul ihram ada ditutup dengan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kan artinya keselamatan dari Allah, keselamatan dan rahmat dari Allah untuk kalian. Ya, bayangkan kita sholat dan selesai di penutup sholat itu kita mendoakan makhluk yang saat itu atau di luar ruangan kita sholat. Jadi seolah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kan keselamatan pada kalian, keselamatan dari Allah dan rahmat darinya kepada kalian, untuk kalian. Kemudian kita sebelah kiri lagi dan selamatan dan rahmat Allah kepada kalian. Jadi setelah selesai atau di akhir sholat itu kita juga mendoakan orang-orang atau makhluk yang di luar ruangan antara kita dan Tuhan. Karena kalau kita bayangkan sholat itu adalah hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala dalam satu ruangan dimensi. Setelah kita selesai melaksanakan itu, kita tutup dengan mendoakan yang berada di luar ruangan, yang nanti kita juga akan masuk atau berada di tengah, akan kembali ke situ lagi. Setelah sholat kita akan bergabung lagi ke ruangan itu. Nah, kita mendoakan makhluk yang ada di luar ruangan sholat tadi, karena kita juga akan berada di situ nanti. Mendoakan makhluk, yang mendoakan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala kita doakan di akhir, di penutup sholat, karena nanti kita akan ke sana lagi. Kita berharap juga akan berada di tengah-tengah orang yang tadi kita doakan, di tengah-tengah makhluk yang tadi kita doakan saat kita selesai sholat. Jadi ketika sholat itu kita bayangkan adalah sebuah ruangan yang ada hanya kita, hanya makhluk dan khalik antara manusia dan hambanya. Setelah selesai dan sebelum kita keluar dari ruangan itu, kita turut mendoakan makhluk yang tadi tidak berada di ruangan yang kita dan Tuhan tadi kita doakan, yang memang ruangan nanti akan kita masuki juga setelah sholat. Karena ketika sholat ya hanya ada dialog di situ antara manusia dan Tuhan. Tetapi setelah sholat nanti kita akan berada di ruangan atau dimensi atau di tengah-tengah atau kembali kita ke dalam aktivitas kita sebelum sholat, dan kita mendoakan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendoakan ke semua makhluk yang akan kita, yang nanti setelah sholat kita juga akan ke ruangan. Kira-kira begitulah pandangan kaum sufi mengenai sholat, betapa pentingnya sholat itu kita gunakan sebagai ibadah, dialog, berbicara antara manusia dengan Tuhan. Jamaah semua, demikianlah kajian singkat pada Senin. Semoga saya sendiri juga jemaah sekalian. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Astagfirullah.